teman-teman, selamat sore. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Alif di channel Profesor. Kali ini Alif akan menceritakan kisah seorang sahabat Rasul yang dijuluki sebagai syahid yang berjalan. Nah, coba teman-teman tebak siapa nama sahabat yang akan Alif ceritakan. Nah, jawabannya betul. Jawabannya adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah dijuluki syahid yang berjalan karena dia sering dia itu syahid ketika perang Jamal. Jadi perang itu disebut perang Jamal dikarenakan waktu perang itu kaum muslimin menggunakan unta untuk berperang, makanya disebut perang Jamal. Sama seperti arti kata unta dalam bahasa Arab yaitu jamalun. Begitu teman-teman. Jadi Talhah bin Ubaidillah ini syahid di perang Jamal karena dia dipanah oleh seseorang yang memanahnya dengan panah beracun. Begitu. Dia pun dimakamkan di Busra. Talhah bin Ubaidillah masuk Islam ketika ia sedang berdagang. Ketika dalam perjalanan dia menemukan seorang pendeta yang bercerita tentang seorang nabi yang akan lahir di Mekah. Jadi pendeta itu bertanya kepada para pedagang yang ikut serta dalam rombongan Talhah bin Ubaidillah ini. Pendeta itu berkata, "Apakah tuan-tuan ini berasal dari Mekah?" Kata Talhah bin Ubaidillah menjawab, Iya, kami berasal dari Mekah." Lalu Pak Pendeta itu memberitahu kepada Talhah bahwa dalam kitab ajaran mereka ada memberitahu bahwa di Mekah akan lahir seorang nabi yang membawa petunjuk dan membawa manusia dari alam kebodohan dan sampai alam keterangan. Begitu. Setelah itu Talhah tidak berlama-lama di situ dan segera pulang ke Mekah untuk memastikan apakah perkataan pendeta itu benar. Ketika ia datang ternyata dia sadar bahwa ada terjadi sesuatu di Mekah, bahwa pengikut Nabi Muhammad sudah semakin banyak. Terus ketika itu dia bertemu Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengajaknya untuk masuk Islam. Dan ketika setelah selesai memeluk Islam, ketika dalam perjalanan pulang, Talhah bin Ubaidillah dan Abu Bakar As-Siddiq dihadang oleh orang kafir Quraisy dan mereka disiksa dan dipukuli sampai puas. Begitu. Karena penyiksaan kaum muslimin terhadap orang-orang muslim itu dia semakin berkembang, akhirnya untuk mempelajari hadis-hadis atau perkataan Nabi itu dia dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Namun kondisi itu tidak menurunkan semangat mereka menuntut ilmu. Begitulah perjuangannya orang-orang muslim ketika itu, sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Lalu Talhah bin Ubaidillah juga terkenal karena ada satu cerita. Suatu ketika perang Uhud sedang terjadi, ada kan Rasulullah ke dalam perang Uhud itu kan tujuan misinya kaum kafir Quraisy untuk memerangi kaum muslimin adalah tujuan untuk membunuh Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sudah berhasil dibunuh, maka untuk menghentikan pendakwahan Islam akan menjadi lebih mudah. Ketika perang Uhud,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah dan 7 orang prajurit muslim lainnya melindungi Rasulullah. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perang, 7 orang panglima yang melindungi Rasulullah gugur. Tersisa 2 orang, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah tidak berhenti-hentinya untuk memanah, untuk melindungi Nabi Muhammad, dan kalau ada serangan maka Ubaidillah tidak akan pernah putus asa. Nah, sampai ia pingsan karena ia terlalu banyak menghadapi serangan. Setelah Talha pingsan, datanglah Abu Bakar dan Abu Ubaidah datang untuk membantu. Lalu Rasulullah berkata, jangan lindungi aku, lindungilah Talha. Jadi ketika diperiksa ternyata Talha itu dia cuma pingsan. Nah, begitulah ceritanya. Terus Talha itu bin Ubaidillah itu dia orangnya sangat kaya raya karena setiap perdagangannya selalu berhasil. Nah, pada suatu ketika Talha pernah tidak bisa tidur. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, mengapa kau tidak bisa tidur?" Talha menjawab, "Aku tidak bisa tidur karena aku terlalu banyak memikirkan soal harta." Lalu istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita membagikan harta-harta yang kita miliki untuk orang-orang yang mempunyai utang ataupun orang miskin?" Talha menjawab, "Ide bagus, mari kita lakukan." Jadi karena itu setelah kejadian itu Talha semakin rajin untuk beribadah, untuk bersedekah karena kejadian itu membuatnya tidak bisa tidur. Begitu. Nah, sekian penjelasan Alif tentang kisah Talha bin Ubaidillah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.